Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai interaksi desa dan kota. Adapun tujuan pembelajaran, yang pertama, siswa dapat memahami faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya interaksi antar wilayah. Yang kedua, siswa dapat memahami teori interaksi. Yang ketiga, siswa dapat memahami zona interaksi desa dan kota. Yang keempat, siswa dapat memahami dampak interaksi desa dan kota. Apa itu interaksi? Interaksi adalah hubungan timbal balik antara dua wilayah atau lebih yang dapat berakibat terjadinya perubahan. Jadi, interaksi itu akan terjadi karena ada faktor saling membutuhkan, baik di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan bidang lainnya. Bentuk interaksi diantaranya ada interaksi antara kota dengan kota, interaksi antara kota dengan desa, interaksi antara desa dengan desa, interaksi antar wilayah yang ada dalam kota, dan interaksi antar wilayah yang ada dalam desa. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap interaksi antara lain adalah faktor kelengkapan wilayah atau sering disebut sebagai regional complementary. Artinya bahwa wilayah yang memiliki potensi sumber daya yang berbeda-beda, baik secara kuantitas maupun kuantitasnya. Nah, perbedaan sumber daya kota dan desa itu juga bisa menyebabkan terjadinya interaksi. Faktor berikutnya adalah intervening opportunity atau kesempatan untuk berintervensi. Adalah adanya kesempatan untuk timbulnya interaksi antar wilayah dan dapat memenuhi kebutuhan sumber daya wilayah tersebut. Jadi, semakin besar intervening opportunity, maka semakin kecil arus komoditas. Berikutnya, ada faktor spatial transfer ability atau kemudahan pemindahan dalam ruang. Maksudnya bahwa kemudahan pemindahan dalam ruang baik berupa barang, jasa, manusia, maupun informasi. Untuk faktor kemudahan perpindahan ruang atau spatial transferability itu dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya yang pertama adalah lancarnya prasarana dan sarana transportasi antara wilayah satu dengan wilayah yang lainnya. Yang kedua, dipengaruhi oleh jarak antara satu wilayah dengan wilayah lainnya yang relatif dekat dan tidak mengalami hambatan. Yang ketiga, biaya angkutan atau biaya transportasi untuk memindahkan manusia, arus barang, ide informasi, dan gagasan. Untuk zona interaksi desa dan kota, wilayah kota yang berinteraksi dengan wilayah pedesaan, kekuatannya tergantung pada jarak ke pusat kota. Makin jauh dari kota, makin lemah interaksinya. Wilayah-wilayah interaksi tersebut itu akan membentuk sebuah lingkaran-lingkaran yang dimulai dari pusat kota sampai ke wilayah pedesaan. Ini adalah gambar zona interaksi desa dan kota yang bentuknya sebuah lingkaran di mana di situ ada dikelilingi oleh beberapa angka yang keterangannya misalnya dari pusat kota disebut city, kemudian lingkaran berikutnya suburban, lingkaran berikutnya suburban frank, lingkaran berikutnya urban frank, lingkaran berikutnya rural urban frank, dan yang paling luar adalah rural. Adapun keterangan dari gambar zona interaksi desa dan kota, city itu adalah sebagai pusat kota, suburban itu adalah subdaerah perkotaan, yaitu suatu wilayah yang lokasinya dekat dengan pusat kota dan merupakan tempat tinggal para penglaju. Pelaju itu apa? Pelaju adalah penduduk yang melakukan mobilitas harian tanpa menginap di kota. Berikutnya ada suburban frank atau jalur tepi subdaerah perkotaan, yaitu suatu wilayah yang melingkari. Kemudian ada urban frank atau jalur tepi daerah perkotaan yang paling luar, yaitu suatu wilayah batas luar kota yang mempunyai sifat-sifat mirip kota kecuali pusat kota. Kemudian ada rural urban frank, jalur batas desa kota, yaitu suatu wilayah yang terletak antara desa dan kota yang ditandai dengan penggunaan lahan campuran antara sektor pertanian dan non-pertanian. Kemudian yang terakhir rural, yaitu wilayah pedesaan.
Apa dampak interaksi desa dan kota? Di sini ada dampak positif dan ada dampak negatif. Dampak positif bagi desa akibat adanya interaksi desa dan kota, diantaranya ada pengetahuan penduduk desa yang menjadi semakin meningkat. Kenapa? Karena banyak sekolah dibangun di desa. Kemudian ada perluasan jalur jalan desa kota dan peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang telah menjangkau daerah pedesaan sehingga hubungan desa dan kota itu semakin terbuka. Dampak berikutnya, produktivitas desa juga semakin meningkat dengan hadirnya teknologi yang tepat guna. Kemudian pengetahuan tentang kependudukan bisa sampai ke masyarakat desa yang umumnya mereka itu memiliki banyak anggota keluarga. Kesadaran memiliki keluarga kecil telah diterima oleh masyarakat desa. Adapun dampak negatif bagi desa akibat adanya interaksi desa dan kota, diantaranya adanya siaran televisi yang dapat ditangkap oleh masyarakat desa. Itu dapat meningkatkan konsumerisme dan kriminalitas. Maksudnya bahwa penduduk desa dengan mudah dapat meniru iklan dan tindak kejahatan dalam film atau sinetron yang ditayangkan televisi. Kemudian adanya pengurangan tenaga produktif di bidang pertanian di desa. Kenapa? Karena banyak tenaga muda yang lebih tertarik bekerja di kota. Berikutnya adanya perubahan tata guna lahan di pedesaan akibat perluasan wilayah kota dan banyak orang kota yang membeli lahan di wilayah perbatasan desa dan kota. Untuk dampak positif bagi kota akibat adanya interaksi desa dan kota, di antaranya tercukupinya kebutuhan bahan pangan bagi penduduk perkotaan yang sebagian besar berasal dari daerah pedesaan seperti sayur-sayuran, buah-buahan, beras, dan yang lain sebagainya. Kemudian jumlah tenaga kerja di perkotaan itu berlimpah karena banyak penduduk desa yang pergi ke kota. Begitu juga dengan produk-produk yang dihasilkan di daerah perkotaan, itu dapat dipasarkan sampai ke pelosok desa sehingga keuntungan yang diperoleh itu lebih besar. Dampak negatif bagi kota akibat adanya interaksi desa dan kota, yaitu jumlah penduduk desa yang pergi ke kota tanpa keahlian itu akan menimbulkan sebuah masalah di kota, yaitu semakin meningkatnya jumlah pengangguran dan penduduk miskin. Begitu juga dengan penduduk dengan pendapatan rendah, kesulitan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya seperti sandang, pangan dan papan, kesehatan, pendidikan, hiburan, dan lain sebagainya. Nilai lahan di perkotaan yang semakin mahal memaksa warga menggunakan lahan untuk tempat yang tidak layak untuk pemukiman, misalnya di bantaran sungai, pinggiran rel kereta api, kuburan, dan kolong jembatan, sehingga sering terjadi degradasi kualitas lingkungan di kota. Demikian materi tentang interaksi desa dan kota. Semoga ilmunya bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.